menggunakan transformasi Fourier discrete. Transformasi Fourier discrete ini yang tadinya dalam kontinu itu menggunakan integral, sekarang menggunakan sigma, ya, sigma. Sigma F. Jadi ini transformasi Fourier dari domain spasial atau domain waktu ke domain frekuensi, C per n dibagi sigma x sama dengan 0 sampai n-1. Oke, saya gunakan ini ya. fx dikali e di pangkat min i 2pi ux bagi dengan n. Sedangkan transformasi Fourier balikannya fx sama dengan sigma u sama dengan 0 n-1 fu e i 2pi ux bagi dengan n. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mempunyai data diskrit sebagai berikut. X 0,5, Y-nya 2 ya. Y, F ini artinya nilai Y-nya. X1 0,75, F1 3, X2 1,0, F2-nya 4, F3-nya 1,25, F3-nya 4. Maka dengan transformasi Fourier discrete tadi, berarti F0 sama dengan 1 per n, 1 per 4. Ya, karena ada 4 buah datanya. Sigma dari 0 sampai n-1, berarti sampai 3. Fx E pangkat min I, kalau dia 0 ya, berarti U-nya 0 ya. Berarti U-nya 0. UX ya, ingat rumusnya ini tadi ya. 2pi UX. Nah, U-nya dimulai dari 0. Jadi ini F0 nih. Jadi untuk U sama dengan 0. Nah, untuk U sama dengan 0. Nah, ya, untuk U sama dengan 0 berarti F0. Gitu ya. Sehingga Fx kali min I, nah ini U-nya diganti dengan 0. Nah, 0 dikali berapa saja? 0 kan? Ya, berarti Fx E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. Nah, berarti ini Fx saja. Fx adalah F0, F1, F2, F3. Nah, F0, F1, F2, F3-nya kita jumlahkan, kita bagi dengan F0, F1-nya ini ya. 2, 3, 4, 4. Hasilnya 3,25. Ini tidak mengandung bagian imajiner. Ini bagian real saja. Kemudian F1 untuk U sama dengan 1. Untuk U sama dengan 1, ini menjadi F1. 1/4 X sama dengan 0 sampai 3 Fx E pangkat min I ya, U-nya kita ganti dengan 1 ya. Nah, berarti di sini untuk X untuk yang 0 berarti F0 E pangkat 0 ya, karena di sini 0 kan. Kalau dia 1 berarti kita kalikan ya, min 2/4 ya, min setengah ya. Kemudian kalau dia 2 berarti 2 dikali 2, 4, bagi 4, 1. Min I, 2pi. Nah, sekarang kita ingat lagi rumus ini ya. E di pangkat plus minus X, min IX, ya. Ini akan sama dengan cos, ya. Cos X, ya, ditambah minus I sin X. I sin X. Ini I ya. I sin X. Nah, berarti untuk E pangkat 0 di sini, ya, berarti E pangkat 0 1 ya, dikali dengan F0. F0-nya 2, berarti tidak ada penggunaan ini. Untuk yang E pangkat min I per pi per 2, berarti ini adalah sin cos pi per 2 dikurang I sin pi per 2 ya, di rumus ini. Ya, karena di sini pi per 2, X-nya pi per 2 ya. Dikali dengan F1, F1-nya adalah 3. Ya, kemudian F2 itu adalah 4 dikali dengan E min I pangkat pi. Ya, berarti kalau dengan rumus ini akan menjadi cos pi dikurang I sin pi. Ditambah dengan F3, F3-nya 4. 4 cos 3pi per 2 kurang I sin 3pi per 2. Cos pi per 2 itu adalah 0 ya. Cos 90 adalah 0. Sin 90 adalah 1. Berarti ini adalah 0 dikurang I. Kemudian ini cos 180 adalah min 1 dikurang sin 180 0. Berarti 4 kurang 1 kurang 0. Nah, dengan cara yang sama ini berarti 0 ditambah I. Nah, maka hasilnya adalah bilangan kompleks ya. 1/4 kurang 2 kurang 1 ya. Kurang I ya. Berarti ini adalah min setengah ditambah dengan 1/4 I. Nah, makanya hasilnya itu adalah bilangan kompleks. Nah, dengan cara yang sama untuk F2 hasilnya adalah bilangan komponen real saja. Untuk F3 1/4 2 tambah I. Nah, maka yang bisa kita hitung itu spektrum Fourier-nya. Berarti kita akarkan ya, untuk F0 adalah 3,25, F1 adalah akar dari ini, F2 ini, F3 ini. Itulah. Ya. Itu hasil transformasi Fourier-nya. Nah, ini adalah
kode program untuk transformasi Fourier discrete. Ya, ini untuk transformasi Fourier balikan. Nah, sekarang kalau untuk 2P ubah bagaimana? Untuk 2P ubah rumusnya menjadi kalau kita punya citra yang ukurannya adalah M kali N, ya, M dikali N, maka itu adalah seper N M, ya. Ini X 0 sampai, kalau di sini N ya, di sini X-nya, di sini N, di sini M, ya. Ya, artinya gini, ukuran citranya kalau di sini acuannya adalah di sini N baris, M kolom, ya, lebar panjangnya M, lebarnya tingginya N. Berarti di sini sigmanya dua kali, ya. Ini, ya. Atau bisa kita gunakan secara terpisah, ya. Kita gunakan ini dulu untuk X, kemudian kita kalikan dengan untuk Y, gitu ya. Ini cara perhitungannya. Jadi ini artinya melakukan TFD 2 kali, ya. Yang pertama dalam untuk X dikali dengan untuk Y, seperti itu. Ini untuk 2P ubah. Nah, sebetulnya Fourier-nya sama, ya, diakarkan dan akustik fasenya ini. Gitu. Nah, sebagai latihan, ya, tapi nggak dikerjakan di sini, ya. Lakukan transformasi Fourier untuk citra yang ukurannya 3x3 seperti ini. Ya. Jadi di sini untuk F0,0-nya 148, 164, 178. Nah, ini hasilnya seperti apa? Ya. Sekarang kalau kita buat programnya, nah, misalkan kita punya gambar citra seperti ini nih, citranya hitam semuanya, ya. Tapi di tengahnya ada bagian putih yang berukuran 20x40 seperti ini. Ya, jadi sebuah citra yang memiliki sebuah persegi panjang ukuran 20x40 piksel, 20 tingginya, lebar 40, dengan latar belakangnya backgroundnya adalah hitam. Nah, sekarang transformasi Fourier-nya ada seperti ini. Nah, ini ada spektrumnya, spektrum Fourier-nya saja nih. Ini kita nyatakan di tengah, ya. Nah, spektrum Fourier-nya seperti ini. Ya, setelah dilakukan center Fourier Spectrum Center. Nah, kita lihat bahwa yang memiliki frekuensi tinggi itu adalah yang di tengah ini, ya. Semakin ke sini, makin sudut frekuensinya udah rendah. Ya, jadi ini U, di sini V. Gitu. Nah, sekarang kita bikin programnya, ya, dengan menggunakan MATLAB. Ya, programnya seperti ini. Kita punya program Lena, kita punya file Lena Gray seperti ini. Sekarang saya tampilkan dulu citranya. Nah, di MATLAB itu sudah tersedia, ya, fungsi library untuk melakukan phase Fourier transform 2 dimensi. Jadi FFT2 ini artinya Fourier transform untuk 2 dimensi seperti ini. Nah, kemudian hasilnya dinyatakan dalam F. Lalu di F ini kemudian digeser, ya, digeser sehingga berada yang paling tinggi spektrumnya itu berada di tengah, gitu. Nah, kemudian kita ambil nilai mutlaknya, ya, get magnitude-nya, ya, kita get magnitude-nya, karena nanti kan ini di sini akan kita nyatakan dalam kurva yang semuanya positif sini. Nah, kemudian karena ini nilainya besar, ya, F2 ini nilainya besar sekali, maka kita lakukan transformasi log. Nah, ingat lagi, ya, transformasi log itu adalah salah satu transformasi yang digunakan untuk melakukan penskalaan, ya. Nah, kenapa ditambah 1? Karena log 0 nantinya tidak terdefinisi. Kalau nilai F2-nya 0, gitu, ya, maka ini tidak terdefinisi. Nah, kemudian tampilkan gambarnya dalam bentuk ini. Nah, ini hasilnya. Ini adalah spektrum magnitudenya saja, ya. Sebenarnya nilainya itu bisa dari positif ke negatif. Cuma kalau kita lakukan logaritma itu kan tidak ada untuk nilai yang negatif, ya. Makanya kita ambil mutlaknya dulu nih. Nah, ini adalah. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa spektrum yang tertinggi, frekuensi tertinggi itu letaknya di sini nih. Ini, ya. Jadi ini adalah U, ya, yang ke arah sini U. Sedangkan ini V. Ya, ini V, gitu. Ya. Sedangkan yang makin menjauh dari titik pusat ini, spektrumnya, frekuensinya itu sudah semakin mengecil. Gitu. Ya, citra Lena ini hasil transformasi Fourier-nya inilah. Gitu, ya. Nah, ini adalah contoh hasil simulasi transformasi Fourier pada sebuah matrik. Misalnya dengan menggunakan MATLAB, ya, kita hasilkan sebuah
sebuah matrik, yaitu sebuah matrik magic square yang berukuran 3 kali 3, ya. Magic square berukuran 3 kali 3 ini. 8 tambah 1 tambah 6 jumlahnya 15, ya. Artinya semua nilai pada setiap baris, setiap kolom, setiap diagonalnya itu sama, ya, yaitu 15. Nah, ini sebuah matrik aja, ya, bukan sebuah citra ini. Sekarang saya lakukan transformasi Fourier, ya, terhadap matrik ini. Hasilnya ada sebagai berikut. Jadi untuk yang 8 ini menjadi 45 tambah 0i, jadi tidak ada bagian imajinernya, ya. Sedangkan yang satu ini menjadi 0 semua. Ini 0 juga. Ini 0. Nah, sementara yang 5 ini menjadi 13,5 ditambah 7,78i. Nah, ini menjadi 0 dikurang 5i. Oke. Nah, sekarang saya balikkan lagi, ya. Salah balikkan lagi ini. Sekarang saya ambil nilai mutlak B ini, ya. Saya mutlakkan nilai B ini. Nilai mutlakkan, kalau nilai mutlak berarti saya cari spektrumnya, maksudnya, ya. Saya cari akar, ya. 45 kuadrat tambah 0 kuadrat 45, 0, ya. Kemudian saya lakukan pergeseran, ya. Pergeseran nilai spektrum ini, FFT shift B, ya. Saya geser FFT shift B. FFT shift itu gunanya untuk melakukan apa, ya, center FFT, ya, dipusatkan di sini. Nah, sehingga maksudnya dipusatkan tuh begini, maksudnya nilai yang terbesar itu sekarang berada di tengah, gitu loh. Itulah, ya, berada di tengah, ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang lainnya perhatikan, ya. Semakin menuju titik sudut, semakin menjauh dari titik sudut ini semakin mengecil nilainya. Ini 45. Nah, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke sini nilai semakin mengecil. Ya. Ini 45 ditaruh di tengah, ya. Kemudian dia memiliki tetangganya 0, sini, ya. Ini 5162, ya. 15, ya. Oke, gitu, ya. Nah, ini contoh lain, ya. Contoh lainnya adalah kalau kita lakukan balik lagi ini, ya, kita lakukan transformasi inverse terhadap ini hasilnya akan sama dengan ini loh. Jadi kalau saya lakukan inverse IFFT, inverse FFT, ya, maka hasilnya akan sama dengan ini. Ya, tidak tepat sama sih karena mengandung nilai bilangan real, ya. Karena ini bilangan real, sementara ini integer. Tapi nanti akan menjadi 8,00, 1,00 dan seterusnya. Nah, di contoh lain, citra kameramen ini saya lakukan transformasi Fourier. Saya dengan menggunakan FFT2, kemudian saya nyatakan yang terbesar berada di tengah, kemudian saya hitung magnitudenya atau spektrumnya, saya tampilkan dengan hitung logaritmanya dulu, tampilkan ini. Kalau saya lakukan inverse Fourier transformnya, hasilnya akan kembali seperti ini, ya, terhadap F ini akan kembali seperti ini. Jadi yang ini saya lakukan IFFT2 akan kembali gambar seperti ini. Ya, mari kita contohkan, ya. Saya contohkan, saya panggil metode. Oke, di sini saya pindahkan foldernya ke sini. Ke D, ya, D hasil penelitian, kemudian ke sini. Oke. Nah, ya, saya punya citra kamera, ya. Ini dulu, ya. Ini dulu. Oh, ada karakternya yang tidak dikenal di sini, ya. Saya harus ubah dulu ini ke notepad. Ya, sebentar, itu tadi itu apa tuh? Oh ya, ya, di sini itu tidak dikenal, ya. Jadi ini tanda petik ini nantinya kalau berubah jadi karakter ini nggak dikenal, ya.
Nah, saya ganti dulu. Oke, nih. Oke, nah, CLC clear. Kemudian saya lakukan transformasi Fourier. Ya, saya tampilkan ya. Ini gambarnya ya. Ini adalah citra kameramen. Kemudian saya lakukan transformasi Fourier ya. Lakukan transformasi Fourier-nya. Belum tercopy ya. Oh. Ini lakukan transformasi Fourier. Ini apa nih? Oke. Nah, ini hasilnya. Ini adalah spektrumnya ya, magnitudenya ya, magnitud spektrumnya yang sudah di center ya, sudah di center sini. Nah, sekarang untuk melakukan transformasi balikannya, yang ini ya, hasil yang transformasi ini akan saya balikan lagi ya. Misalkan di sini saya gunakan ya, ini. Oh. Oke. Nah, ya. Nah, dia kembali lagi ke citra asalnya. Jadi yang kita inverse itu yang ininya ya, yang bukan yang disenterkannya itu. Ya, sebab kalau yang disenterkannya ini, yang di inverse-nya hasilnya tidak akan kembali seperti citra semula. Buktikan aja misalnya K sama dengan I FFT2 terhadap F2. Ini hasilnya akan berbeda ya. Figur IMShow. Ya. Figur IMShow K. Nah, lihat hasilnya begini ya. Itu karena yang kita inverse transformasinya itu adalah yang hasil ininya ya, hasil pemutatannya. Jadi yang ini yang ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita dapat ya, ini citra aslinya. Ini adalah transformasi Fourier-nya. Ya, ukurannya sama nih sebenarnya nih. Ya. Ukurannya sama. Nah, sementara yang ini adalah hasil transformasi balikannya. Transformasi informasi balikannya. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya. Transformasi Fourier untuk melakukan transformasi Fourier untuk dua dimensi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan transformasi Fourier discrete. Mula-mula kita lakukan dalam arah X dengan Y tetap, kemudian kita lakukan dalam arah Y seperti ini. Ya, jadi untuk menghitung ini kita pisahkan dulu bagian X dan Y-nya ini. Nah, ini kan ada dua nih ya, ada UX, ada UY, ada VY. Nah, kita pisahkan dulu ini menjadi gini ya, perkalian UXN dan VYN. Kemudian kita tulis ulang persamaannya menjadi begini jadinya. Jadi ini akan menjadi 1/n ya, E J2P UXN dikali dengan Fx Y E 2J E VYN gitu. Ya. Nah, misalkan untuk yang ini tuh sama dengan Fxv, maka FUV itu adalah 1/n kali ini. Jadi kita hitung dulu ininya. Ya, kita hitung dulu ini ya, terhadap Y X-nya tetap, kemudian kita kalikan dengan hasil transformasi ini ya. Itu ya. Nah, ini adalah ini teknik-teknik aja untuk menghitung transformasi Fourier. Oke, ya. Nah, algoritma transformasi Fourier discrete yang dirumuskan tadi itu tidak bagus untuk n yang besar. Karena komputasinya bukan waktu yang lama ya, karena kompleksitas waktu itu adalah O(n²). Ya. Algoritma yang dikenal sangat cepat untuk menghitung Fourier ini namanya phase Fourier transform. Ya. Kompleksitasnya adalah O(n log n).
gitu ya. Jadi kalau komunitas ini menggunakan ini lebih kecil ya dibandingkan ON kuadrat ya, ini ON log n. Nah, tentang FFT ini tidak saya jelaskan ya, silakan kamu cari. Ini menggunakan prinsip algoritma divide and conquer. Jadi dia menggunakan algoritma divide and conquer untuk menghasilkan fast Fourier transform. Oke, nah sekarang mengapa transformasi Fourier ini bermanfaat? Ya, kenapa transformasi Fourier ini lebih bermanfaat untuk melakukan image enhancement? Karena lebih mudah menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan dalam ranah frekuensi dan operasinya lebih cepat ya daripada menggunakan ranah spasial. Nah, bagaimana cara melakukan penapisan citra dalam ranah frekuensi? Langkah-langkahnya pertama, kita lakukan transformasi Fourier terhadap citra dulu. Jadi citra spasial ini dan domain spasial ini kita transformasikan dengan Fourier jadi FUV. Kemudian kita hilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Ya, jadi kita hilangkan ya dengan fungsi D ya. Di dalam fungsi FUV ini ada frekuensi yang kita hilangkan, hasilnya GUV. Kemudian kita transformasi balik kembali ya FUV ini ke dalam ranah spasial. Ya, FUV ini. Ya, harusnya ini G sebenarnya ya. Harusnya ini G nih sebenarnya. Salah saya ini harusnya G, bukan F. Ya, karena yang sudah kita hilangkan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini ada citra, ada image X ya. Nah, ini image ini dalam arah X-nya saja ya. Ini mengandung noise ya, mengandung noise. Nah, kemudian kita lihat bahwa sinyal ini noise-nya seperti ini nih. Nah, ini noise ini ya, ini noise-nya. Nah, harusnya kan citranya begini nih. Nah, dia gelombang penuh ya. Tapi karena ada noise bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian bahwa sinyal ini dapat kita uraikan ya. Kita uraikan menjadi dalam ranah frekuensi ya. Kita uraikan dengan menggunakan transformasi Fourier bahwa sinyal yang mengandung noise ini sebenarnya disusun oleh ini nih. Oleh sinyal ini satu dengan frekuensinya ini dan sinyal lainnya ini. Nah, sekarang kita akan membuang yang menghilangkan noise ini. Ya, yang menghilangkan noise ini. Ya, kita remove yang high frequency. Ya, kita filter. Ya. Kita filter, kita buang ini. Kita buang yang ini nih. Ya, kita buang ya. Nah, lalu hasilnya adalah sinyal yang ini. Nah, ini adalah rekonstruksi sinyalnya. Jadi ini kita buang nih. Ini kita buang ya. Ini kita buang ya. Nah, ini frekuensinya tinggi ya. Kamu melihat frekuensinya jangan melihat amplitudonya ya. Lihat frekuensi yang ini, gelombang yang ini itu lebih tinggi daripada yang gelombang yang ini. Ya, kenapa? Karena untuk kalau ini satu gelombang ya. Kalau ini berapa gelombang nih? 1 2 3. Berarti frekuensinya 3. Ya ini frekuensinya 1, ya ini frekuensi yang kecil ini 3. Nah, yang frekuensi tinggi ini kita anggap sebagai noise gitu ya. Noise yang akan kita hilangkan. Nah, karena kita menganalisis sinyal ini dalam ranah frekuensi, maka kita bisa menghilangkan sinyal yang berfrekuensi tinggi ini. Kita filter. Dan hasilnya adalah sinyal yang sudah direkonstruksi yang tidak mengandung noise lagi. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini, saya ambil ini contoh terakhir ya, sebelum kita akhir sini. Misalkan ini sebuah citra yang mengalami draw. Draw namanya ini draw frekuensi namanya ini ya, draw frekuensi. Ya, draw frekuensi. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat bahwa kalau kita tampilkan spektrum Fourier-nya, maka kita akan melihat di sini tuh yang di kotak-kotak ini. Ya, jadi ini kita lihat secara manual ini. Ya, kita lihat secara manual bahwa di dalam spektrum frekuensi ini terdapat beberapa bintik-bintik seperti ini nih. 1, 2, 3, 4. Ya, yaitu pada kolom ya, pada kolom antara 115 sampai 125 gitu. Ya, jadi kita perkirakan saja nih ya. Antara 115 sampai 125. Dan pada barisnya ini kita perkirakan juga nih. Pada baris antara 96 sampai 106 ya, yaitu ini ya, antara 96 sampai 106. 216 226 itu ini. Gunakan ini ya. Antara 216 sampai 226
274 sampai 284 yaitu yang ini. Kemudian 298 sampai 398 yang ini. Kemudian 12 sampai 22 yang ini, 3747. Nah, ini akan kita buang nih. Ya. Ini estimasi kita aja ya. Nah, oleh karena itu, hasil penapisan frekuensinya sebagai berikut. Ya. Kita baca dulu citranya, kita terapkan transformasi Fourier, kita geser, ya. Nah, kemudian kita tampilkan magnitude spektrum Fourier-nya ini sini. Ya. Kita tampilkan. Nah, kemudian kita buang frekuensi mengganggu, kita set jadi 0. Ya. Jadi, untuk baris-baris frekuensi hasilnya kan disimpan ya, hasil transformasi Fourier disimpan di F2 ya. Di F2 ya. Di F1 ya, di F1 ini yang sudah digeser ya, yang sudah dipusatkan. F1 ini yang sudah di center. Nah, maka ya kita buang dengan cara kita set frekuensi itu menjadi 0 gitu ya, kita set jadi 0. 4J sama dengan 115 sampai 125, mulai dari baris 115 sampai 125, mulai dari kolom 96 sampai kolom 106, nilai F1 IJ-nya kita set jadi 0 gitu ya. Kemudian untuk yang 216 sampai 226 juga sama, kita set jadi 0 semuanya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke ranah spasial dengan ya, itu kita geser lagi F1 ini, IFT shift F1, kemudian ini inverse ya, inverse FFT shift. Ya, jadi kalau FFT shift itu melakukan pemusatan ya, center. Nah, untuk mengembalikan yang ke posisi awalnya, ini FFT shift. Nah, kemudian kita lakukan transformasi inverse-nya. Hasilnya kita simpan di J. Kita tampilkan citranya. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya citranya ini sudah mengalami perubahan. Ya, mari saya contohkan ya. Dengan sudah ada program ini kalau nggak salah nih. Programnya adalah di sini nih, yaitu India BMP kalau nggak salah. Ya, mana nih ya, India BMP mana nih? Rasanya saya sudah menyimpan programnya. Ini filenya India saja. Oke, mungkin saya lihat saja di sinilah. Ya, di sini ada nggak ya yang India BMP? India M. Yang mana ya? Nggak ada ya. Ya sudah, saya inikan saja ya. Saya clearkan ini, clear CLC. Oke, nah, saya kopas saja di sini nih. Ini citranya. Oke, saya baca dulu ini. Ini saya clearkan dulu. CLC clear. Oke, ya. Oke. Nah, ini adalah citra ya, citra ini. Nah, oke ya. Ini menung noise ya, menung noise. Ini adalah hasil transformasi Fourier-nya yang sudah disenterkan. Kita perhatikan di sini itu ada beberapa bintik-bintik seperti ini, itu adalah frekuensi yang noise ya, yang spektrum yang noise ini. Nah, ini akan kita hilangkan, yaitu kita set ini menjadi 0 ya. Nah, kemudian setelah ya. Nah, kemudian kita buang ya, kita jadikan 0. Kita jadikan 0. Nah, lihat sekarang noise-nya sudah berkurang ya, sudah hilang. Nah, perhatikan ini. Nah, ya. Jadi noise-nya ini masih ada sedikit-sedikit ya. Nah, tapi kan sudah lebih baik ya dibandingkan yang gambar aslinya ini. Gitu. Nah, ini kegunaan kita melakukan penapisan dalam ranah frekuensi. Cuma di sini ada kesulitan ya untuk menentukan. Nah, seperti ini contohnya. Ini citra Lena nih mengalami noise seperti ini. Hanya hasil spektrum Fourier-nya. Ya. Nah,
kita lihat di sini nih, ya, ada beberapa yang bintik-bintik seperti ini nih. Nah, kalian harus perkirakan posisinya di sini, ya, di sini, di sini nih. Nah, ini bagian cara menghapus ini sebagai latihan. Nah, ini contoh yang lainnya. Citra masukannya mengalami noise seperti ini. Ini spektrum noise-nya terletak di lingkaran sini nih, ya. Noise-nya terletak bintik-bintiknya pada yang berbentuk lingkaran. 1, 2, 3. Berarti ini adalah kita dapat menggunakan sebuah filter yang berbentuk lingkaran seperti ini. Ya. Itu kita nolkan ya, ya. Jadi filternya ini berisi menolkan semua di sini nih. Ya, dinolkan. Nah, hasilnya gini nih, output image-nya lebih bagus. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena ini masih banyak nih, tapi waktunya sudah habis, nggak selesai hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Itu gunanya kita melakukan analisis dalam domain frekuensi. Ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Mau ya? nanya. Itu kalau misalnya kita lihat di spektrum magnitude hasil transformasi Fourier-nya itu dari contoh-contohnya itu terdapat kayak kesimetrisan seperti itu, Pak. Itu apakah emang selalu kayak gitu atau ada enggak, maksudnya enggak terhubung kayak gitu? Maksudnya simetris bagaimana maksudnya? Kalau misalnya kita lihat di spektrum magnitudenya itu kayak ada apa ya, simetris gitu, Pak, dari kayak ada bidang simetrisnya gitu, Pak. Oh iya, kan ini hasil ini ya, hasil melakukan dipusatkan ini. Nah, jadi mana ya? Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini. Ya. Jadi ini kan kalau di MATLAB ini ada fungsi namanya FFT shift. Dia akan memusatkan nilai spektrum ini yang paling tinggi ditaruh di paling tengah gitu. Ya, paling tengah. Jadi dan bidang ini ya, nilai spektrumnya itu akan terletak nilainya itu dari 0 sampai kalau di sini sampai 250 berapa, 250 ya. Ini cuma gambar legenda X-nya saja 0 sampai 250. Ini artinya U-nya ya, U-nya dari 0 sampai 250, sementara ini adalah dari 0 sampai 250 juga. Nah, simetri masuk kamu itu artinya bentuknya simetri begini ya. Iya, kayak ada bidang simetrinya gitu, Pak. Iya, ini karena hasil dari ini nih, hasil dari fungsi ini nih, FFT shift. Nah, ini akan menggeser. Kalau tidak dilakukan seperti ini, ya coba kita lakukan ini ya. Coba mari saya contohkan kalau tidak dilakukan pemusatan. Ya, kalau di MATLAB itu gini. Nah, CLC, misalnya saya punya citra imrit kamera BMP, kamera.bmp. Oke, kemudian F1 ini saya FFT2 F. Ya, FFT2 F. Ya. Kemudian ini tidak saya pusatkan. Kemudian saya ambil saya hitung spektrumnya F2 sama dengan kalau di MATLAB ini ABS-nya huruf besar ya. Oh, huruf kecil. Oke. Kecil. ABS F2. Oke. Kemudian saya logkan ya. Karena kalau F2 ini nilainya besar loh. Sebagai contoh ya, F2 ini kita ambil saja F2 misalnya pada elemen 100, pada elemen 50,50 saja. Nah, ya, kita tampilkan nilainya. Nilainya besar sekali, ya, 5.000, ya, 5,4369 ya. Nah, ini kebetulan nilai kecil ini ya. Nah, ini saya lakukan transformasi logaritma, ya. Jadi saya logkan F2 ini, F2 log 1. Ya. Saya copy aja di sini ya. Saya logkan F2 tambah 1. Kemudian saya tampilkan gambarnya. Tampilkan gambarnya.
Nah, kalau di sini hasilnya ternyata juga ini ya. Oke. Nah, kalau ini ya, nah kalau ini seperti ini nih ya bentuknya. Nah, sedang kalau yang saya pusatkan, nah begini. Ya. Nah, kalau hasil dari sini, memang ini hasil penggambarannya seolah simetris juga nih, ya sama nih. Kalau di sini kita lihat bahwa yang paling besar di sini ditaruhnya begini ya. Ini banyak yang tinggi-tinggi kan ini kan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau saya shift, kalau saya geser, misalnya saya geser di sini, saya geser. Nah, kalau saya geser ini misalnya F3 ya. F3 terhadap F. Kemudian saya lakukan F2. F3. Sebentar. Nah, ini F3. 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 Kemudian F3. F3 tambah 1. Oh, harus di-lockkan dulu ya. Sorry, saya salah. Ini harusnya F3 sama dengan log F3 ditambah 1. Kenapa log nggak dikenal ya? Oh, ininya harus di F2 tambah 1. Oh, maksud saya gini aja lah nih. Kayak, Ya. Kayaknya F3-nya itu yang pertama seharusnya di FFT shift terhadap F2, F1 Pak. F3 Oh sama iya. dengan FFT shift F1. Oh iya, betul-betul ya. Oke, F3-nya sama dengan FFT shift. Karena kalau F itu adalah citra masih dalam domain spasial ya. FFT shift, oh ya, sorry, makasih ya. Ini adalah F1. Oke. Nah, kemudian saya logaritmakan ya. F3 log F1. Oke. Kemudian saya gambarkan ya. Figur image SC 100 kali F3 ya, 100 kali F3, kemudian color map gray ya. Oke. Image SC 100 kali F3, kemudian color map gray. Ada yang salah ya. Ada yang salah di sini. Tadi kayaknya sebelum di lock harus diabsolutkan dulu deh Pak. Di lock? Sebelum di lock yang F3-nya Pak. Oh iya, betul-betul ya. Oke, ya, betul, di lock. Tapi dulu. Saya masih bingung sih Pak, kenapa harus kita shift seperti itu Pak? Shift itu ini tujuannya seperti yang di sini tadi. Ada simulasinya ya. Nah ini tujuannya untuk menempatkan bahwa frekuensi yang tinggi itu terletaknya di tengah, ditaruh di tengah gitu loh. Nah ini, jadi kan ini kan citra nih, ini kan sebuah matrik nih. Kita lakukan FFT, nah, nilainya terbesar kan 45 nih. Nah, kita taruh yang paling tinggi itu di tengah. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwa frekuensi itu yang tertinggi itu letak di tengah, dan semakin menjauhi titik tengah frekuensinya semakin berkurang gitu aja. Nah kalau seperti ini kan tidak kelihatan ya, seperti ini, yang seperti ini nih. Nah 45 di sini ya, di sini bervariasi. Nah, kalau di sini kan dengan menempatkannya di tengah, nah, kita dapat melihat bahwa frekuensi yang tinggi itu adalah pada posisi yang di tengah digambar ya, di dalam matrik hasil FFT-nya. Dan semakin menjauh dari titik tengah itu semakin berkurang. Nah, tujuannya hanya untuk ini aja sebenarnya,
untuk tampilan ya, untuk tampilan kalau misalnya digambarkan, nah, kelihatan bahwa yang fungsi yang paling tinggi itu letak di tengah ini gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau untuk proses proses transformasi inverse-nya itu tidak menggunakan yang di tengah ya. Dia akan menggunakan kembali hasil transformasi yang tidak digeser ke tengah gitu ya, seperti ini. Itu ya. Oke, waktu kita sudah habis nih. Sudah Baik, Pak. Terima kasih, Pak. 50 menit ya. Nah, sebagai penutup saya akan screenshot ini ya, akan saya taruh di website. Coba buka ini kalian ya. Buka kameranya untuk